Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Talking Something Penting Gak Penting. Gua Yusuf. Selamat menonton. Maret 2020. Ini baru bulan ketiga dari tahun ini guys. Tapi kayaknya sudah banyak cerita ya yang menghiasi di tahun ini. Di awal tahun aja kita sudah dikejutkan dengan banjir ya, terutama daerah Jakarta dan sekitarnya. Lalu ada isu perang ketiga karena siapa tuh presiden Amerika membunuh perdana menteri kalau nggak salah Irak atau Iran kalau salah ya. Dan sekarang yang lagi boomingnya adalah kasus coronavirus atau COVID-19. Yes, COVID-19. Oke ya, bagi yang kalian yang baru nonton, jadi TSPGP ini adalah Talking Something Penting, panjangannya. Dan biasanya gua ini di TSPGP hanya podcast, tapi sekarang entah kenapa kayaknya seru aja kali kalau gua pakai ada mukanya juga, karena dari segi editing sama aja. Besar pas rendering tuh lama, mau ada mukanya atau mau nggak ada mukanya sama-sama besar gitu ya, segiga nggak dapet kali ya. Aduh parah. Dan di sini gua di Tangerang panas sekali ya, corona ya. Gua merasa kayak nggak lama, kayak udah 3 hal yang seharusnya nggak gua galauin malah gua galauin gitu ya. Mungkin teman-teman juga yang ngerasa ya. Pas kuliah kita bingung kan, perihal jodoh kan. Udah lulus nih, gue lulus kemarin tanggal 26 Februari 2020 di itulah IKIP ya. Habis lulus gue bingung, ngeresah mencari kerja, cari rezeki gitu. Dan sekarang adanya corona, gue pun bingung masalah kematian. Padahal kan seharusnya 3 hal ini nggak gue tiga hal ini nggak harus gue pusingkan. Itu kan ya rahasia Tuhan gitu ya. Tapi ya ada sisi positifnya yang gue dapat ya, gue lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu gue mulai menyadari bahwa ternyata gue ini hamba yang lemah loh. Gue bisa apa tanpa Tuhan itu? Gue cuman ya dari berjuta 250 juta ya, koreksi kalau salah ya, 250 juta manusia. Apa sih hebatnya gue? Ya mungkin kalian teman-teman ada yang merasakan juga ya. Welcome to the party. Biasanya nih kelahiran 90-an ya. Oke. Corona ya. Lu udah cukup banyak searching juga, tapi gue yakin ini pasti belum cukup karena kasus ini kan tiap hari bahkan tiap jam masih ada berita terbaru perkembangannya. Entah itu kasus yang sembuh, kasus yang terkena, kasus yang meninggal, ada aja gitu beritanya. Nah, pertama dari mana sih asal virus COVID-19 itu atau virus corona itu? Jadi berdasarkan berita yang gue dapatkan, virus corona itu merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Pertama kali itu terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok. Lokasi tepatnya itu di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Nah, dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang pasar itu. Ini yang berita yang sumbernya mana ya sebenarnya? Ini sumbernya itu, bentar, gue cari sumbernya. Kalau nggak salah sumbernya itu di BBC ya, di BBC News yang bahasa Indonesianya. Nah, tapi gue juga dapat beberapa berita ya atau kabar burung yang seliweran ini. Terserah ini mau dipercaya atau enggak, ini gue juga cuma dapat ya dari teman-teman, dari celotehan tetangga, obrolan keluarga.
Bahkan ada yang bilang bahwa virus corona itu salah satu upaya Freemason. Tau kan Freemason? Kalau nggak tahu ya kalian bisa di Google sendiri coba. Jadi si corona kampret ini, dia itu salah satu upaya Freemason yang sengaja diciptakan untuk mengurangi populasi manusia. Ya itu kan cuma isu gitu ya, kita nggak tahu itu benar atau salah. Tapi kalau misalkan itu benar, anjir itu Freemason kampret guys, serius. Anjir apa? Bahkan ada yang bilang, gue juga dapat dari teman gue, katanya sebenarnya virus corona itu sudah ditemukan cukup lama, tapi ketika si penemu ini mengumumkan temuannya tentang virus corona ini, banyak yang nggak percaya. Akhirnya setelah dokter ini meninggal, baru percaya ternyata virus ini tuh ada. Ya Allah, Tuhan, kasihan banget dokternya ya. Lalu apa aja sih gejalanya virus corona itu? Sebenarnya gejalanya tuh nyaris mirip flu biasa, kayak pilek, batuk. Cuman demamnya tuh lebih tinggi, di atas 38 derajat. Kemudian penderitanya mengalami sakit kepala, batuk-batuk kering, kadang juga sesak napas. Tapi untuk infeksi paling berat bisa juga mengalami gagal napas, kata Yulianto kepada IDN Times Senin 27 Januari. Dan sekarang itu pemerintah kan sedang memerintahkan untuk seluruh masyarakat untuk social distancing. Kadang ada aja kan, ada kegiatan yang nggak bisa kita nggak toleran lah gitu. Apa sih anjir? Lanjut ah, bingung. Lalu kan social distancing ini kan disarankan oleh pemerintah dilakukan selama 14 hari. Kenapa sih harus 14 hari? Kenapa nggak seminggu atau 5 hari cukup gitu? Jadi ternyata ada alasannya guys, kenapa harus 14 hari. Aduh, soal kali ini gue tes PGP ada bukan gue jadi malu Nah, masa inkubasi corona itu paling pendek selama 2-3 hari guys. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Jadi 14 hari itu patokannya yang paling aman. Ya, jadi biar si virus itu udah benar-benar mati di tubuh kita, jadi 14 hari biar nggak menyebar lagi. Gitu. Nah, jadi 14 hari itu ya singkatnya adalah tentang waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Pada waktu itu, virus masih bisa menularkan ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Banyak kasus juga kan orang yang kena virus corona itu tidak menunjukkan gejala-gejala seperti corona tadi, seperti batuk pilek, seperti batuk kering, hidung meler, ya kayak orang sehat aja, tapi ternyata dia kena virus. Itu kan bahaya gitu, yang gua sehat nih, akhirnya kayak salaman ya, kita lupa cuci tangan, ketika itu si orang itu kena juga. Kan pahit-pahit tuh kalau misalkan yang kita tularakan itu kan, kalau nggak kurang sehat gimana, bahaya loh itu. Apakah virus corona itu sangat berbahaya? Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan situasi darurat bukan karena penyebaran virusnya di Tiongkok, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Kata si ketua WHO-nya, alasan utama kami menyatakan dalam deklarasi ini bukan karena apa yang terjadi di Tiongkok, melainkan penyebaran yang terjadi di negara lain. Ini nih, menurut gue salah satu bahaya virus ini bukan hanya karena masalah dia bahaya atau enggak, itu semua bahaya, tapi yang paling sangat diperhatikan dalam virus ini adalah ketika penyebaran, yaitu penyebaran sangat cepat. Bahkan orang yang tidak menunjukkan gejala pun, siapa tahu dia bisa terjangkit virus corona. Makanya kenapa kita harus stay at home. Sebelum lu mau keluar atau mau kemana-mana nih, ingat dulu nih, pertama, apakah kamu muda?
Kalau misalkan kamu udah nggak muda, mending jangan stay at home. Tapi kalau kamu muda, tanya lagi, apakah sistem imun tubuh kamu kuat? Kalau misalkan sistem imun tubuh kamu udah nggak kuat, mendingan tetap di rumah aja. Tapi kalau misalkan sistem imun kamu tubuh kuat, bagaimana? Ingat, walaupun sistem imun lu kuat, lu masih bisa menjadi media penyebaran ke orang lain. Dasar piting. Aduh, kapan sih virus corona itu muncul di Indonesia? Ada lagi nih, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Indonesia terjangkit corona di Istana Jakarta pada Senin tanggal 2 bulan Maret 2020. Jokowi mengatakan ibu dan anak ini punya riwayat menjalin kontak dengan orang Jepang terinfeksi corona yang baru datang ke Indonesia. Orang yang terkena corona berhubungan dengan 2 orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun, ujar Pak Jokowi. Tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu dan putrinya positif corona. Tambahnya, Pak Jokowi ya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan keduanya sekarang diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianto Saroso, Jakarta Utara. Terawan mengatakan keduanya terkena di daerah Depok. Ibu dan anak ini adalah orang Indonesia pertama yang terjangkit corona. Sebelumnya, per 27 Februari 2020, di Indonesia ada 136 kasus suspek corona. Aduh, sebenarnya gue ini sedikit ada ini ya, kesel juga sama tindakan pemerintah yang gua rasa cukup telat gitu ya, ketika ada virus corona di negara lain seakan-akan ini tuh bercanda gitu, padahal kan virus ini ya cukup serius gitu. Bukannya pemerintah nggak boleh bercanda, maksudnya seorang pemerintah loh yang ya badan pemerintah gitu yang bertanggung jawab atas negara ini, dia punya data yang lengkap, dia punya mata-mata, punya orang-orang yang hebat gitu. Kalau gue lihat kayak slow aja gitu. Nah, bahkan kecuali pas udah ini ya ada yang positif baru mulai itu. Kan sampai sekarang pun tanggal ini gue bikin tes PGT tanggal 25 Maret 2020 emang belum ada lockdown. Ini kalau menurut pengamatan gue ya sebagai warga negara Indonesia biasa ya, kenapa Indonesia belum bisa lockdown? Karena mungkin pemerintah belum siap gitu untuk menanggung biaya hidup semua warga Indonesia. Bahkan gue pernah dapat berita di Amerika, bank itu sudah menyiapkan awal $100, tapi terakhir yang buat itu 2 hari yang lalu atau sekitar yang lalu itu $1.000 per kepala keluarga. Itu dari bank loh, kalau misalnya atas instruksi pemerintah. Jadi kenapa kalau misalkan pemerintah mikir kenapa? Bingung gue. Nggak. Jadi upaya yang dianjurkan pemerintah itu sebenarnya bukan lockdown ya, tapi social distancing. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya kalau social distancing itu dia lebih kepada untuk menjauhi kerumunan, tempat orang-orang berkumpul kayak kafe, restoran, tempat wisata. Anjir, aduh kepiting. Ini cerita ya dari belum lama ya pas Indonesia keadaannya masih awal-awal darurat corona itu. Ini di rumah gua karena gue tuh emang tinggal di pedesaan ya, karena informasi yang seperti ini tuh jarang sekali digubris gitu, kayak tenang, kita mah orang kampung kuat, kita mah ke sawah aja nggak pakai sendal, kita mah sabun aja dipakai buat sampoan, punya itulah banyak lah ya. Itu beberapa hari setelah Pak Jokowi menyarankan untuk social distancing, di kampung gue itu rame-rame pergi wisata ke pantai Anyer atau pantai apa gue lupa gitu. Kayak gue sekeluarga gue nggak ikutan karena ya kita mentaati anjuran pemerintah, dan ya kita nggak tahu sih yang kalau misalnya tadi kita nggak bakal mau lah. Salah satu masyarakat yang harus diedukasi menurut gue adalah masyarakat pedesaan seperti ya di kampung gue ini. Gimana ya, susah udah bilangin jangan kemana-mana, tapi tetap karena emang penghasilan orang sini tuh rata-rata bukan dari kantor, tapi emang pekerja lapangan kayak ojek pangkalan, buka warung, apalagi ya buat
toko sembako, pokoknya yang ya pasti berinteraksi dengan orang lain gitu. Bahkan di pabrik pun ya wajar kalau di pabrik ya, di pabrik pun begitu. Banyak di sini yang kerja di pabrik juga, tapi ya emang gak libur, kecuali emang kalau udah ada gejala-gejala kurang sehat pasti liburan itu mah. Kalau lockdown itu benar-benar dikunci dari luar ke dalam ataupun dari dalam mau keluar itu benar dikunci. Tapi apakah udah siap pemerintah? Gue belum sih. Menurut gue ya social distancing ini kalau misalkan semua warga Indonesia kompak dari Sabang sampai Merauke, itu corona pun bakal menyerah guys. Itu corona bakal nyerah, bakal musnah dari Indonesia kalau misalkan semuanya benar-benar serempak. Tapi kalau misalkan ada beberapa pihak atau beberapa orang yang enggak menggubris saja, dan dia pun belum jelas apakah tubuhnya itu sehat atau terjangkit terus ini, ya jangan ngarepin. Sekarang aja gue pengen ke Bandung nih, gue pengen ngambil kucing gue. Tasnya gue yang ini udah beli tas gue tuh buat ngambil kucing gue mengurus apa ya, nggak jadi karena tadi social distancing. Ya gue menghargai pemerintah, walaupun gue nggak suka-suka sama pemerintah, tapi yang menghargai lah. Mungkin ini juga jadi PR ya buat pemerintah. Gue punya saran nih sebagai warga negara Indonesia yang biasa aja gitu, yang tidak terlalu terkenal, tapi gue punya ide gitu ya. Bukan punya ide, punya masukan gitu. Kenapa kalau misalkan pemerintah mikir, kenapa sih kadang banyak warga negara Indonesia yang tidak mendengarkan instruksi dari pemerintah? Menurut gue, ini pendapat pribadi gue, pendapat subjektif gue, alasannya adalah karena pemerintah pun tidak mendengar suara mereka. Anjir, dalam banget ya. Tapi iya sih. Aduh, jadi ngomongin pemerintah ini ya. Tadinya kita nggak bahas tentang corona, tapi jadinya ke pemerintah ya nggak apa-apa. Ya, kan gue juga pengennya pemerintah jadi lebih baik. Jadi kita demokrasi lah, saling mengkritik, mempunyai saran, asalkan jangan menghina, jangan menjatuhkan juga. Nah, lo bagaimana cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk menangani virus COVID-19 ini? Nah, ya gue cari di situ, udah ada nih. Mana pencegahannya? Pencegahannya sebenarnya kita harus jaga tubuh kita bersih aja, social distancing. Kalau kita kurang sehat, kita ya berobat ke rumah sakit. Jangan lupa cuci tangan terus ya, cuci tangan, karena ya kalau misalkan di rumah cuci tangan, tapi kalau misalkan di luar ya bawalah hand sanitizer. Kalau pakai masker menurut gue ya, kalau misalnya kita sehat ya hand sanitizer dan cuci tangan juga cukup. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau misalkan kita yang sehat membeli dan menimbun masker, efeknya adalah pada yang sakit, pada rumah sakit, pada apotek, kasihan guys, kehabisan. Menurut hukum ekonomi kan ada supply, ada demand. Kalau misalkan permintaan banyak tapi permintaan banyak tapi ketersediaan barangnya sedikit, maka harganya akan melambung tinggi. Nah, itu yang gue kasihan. Bahkan kalau buat beli hand sanitizer pun yang gak usah banyak-banyak menimbun lah. Gue aja satu keluarga berapa gue ya, 1 liter loh itu banyak dikit. Gue sih enggak, maksudnya 1 liter itu gue belinya bukan yang bermerek gitu, jadi gue beli orang tua gue beli di kenalannya, dan 1 liter kita bagi-bagi aja gitu. Pas 1 liter gue 200.000 segitulah, semua wadahnya 26.000-an. Asik ya, apa pencegahannya kayak gitu ya. Dan pesan juga untuk para anggota keluarga yang punya grup-grup juga ya, terserah ini mau grup apapun ya. Yang buat kalian nih yang masuk grup apapun itu, jangan menyebar hoax. Nah, walaupun ya kalian ini informasi penting nih, tapi ingat ya, walaupun sharing is caring, tapi sebelum lu sharing lu harus saring dulu informasinya benar atau enggak. Karena informasi sebagus apapun, kalau misalkan informasi itu hoax, itu nggak bagus. Kadang ada orang yang share-nya berita yang seram-seram gitu, niatnya untuk biar yang di grup itu waspada. Oke sih, emang sih menurut gue niat itu baik, cuman caranya itu nggak enak loh.
Pertama, yang diseret itu belum pasti benar. Yang kedua, orang yang tadinya sehat, ya enggak, orang yang hidupnya sangat banyak ini ya, orang yang melihat video itu bisa berkemungkinan stres, kayak kepikiran terus. Kan kalau misalnya stres itu kan itu kan bisa membuat imun kita lemah. Dan virus corona itu kan ada sih vaksinnya, cuman kan harus diuji dulu kalau nggak salah selama 19 bulan, cukup lama ya. Dan salah satu cara penyembuhan itu yaitu imun. Virus itu dilawan dengan imun, kayak dulu cacar kan ya, pakai imun kan, itu imunnya kuat. Nah kalau imunnya lemah ya mohon maaf, itu bahaya. Jadi ya oke lah, sharing is caring, tapi sebelum sharing jangan lupa untuk disaring dulu, karena tidak bagus menyebarkan hoax. Gue dapat kabar ada beberapa orang yang ditangkap polisi karena menyebar hoax. Nggak tahu itu gue bener apa enggak. Yang tahu komen lah. Mungkin segitu kali ya, berapa itu 20 menitan, jangan lama-lama gue. Ya kita berdoa semoga negara kita dan dunia cepat membaik. Ya semoga awal tahun ini udah, semoga bencana udahlah, jangan terus lah. Kita sebagai manusia, ayolah kita memperbaiki diri kita, jangan merusak alam terus. Kasihan bumi udah tua ya, udah beratus tahun tuh bumi, udah beribu-ribu tahun. Dan kita berdoa untuk kita semua, semoga kita semua sehat walafiat, kita dan keluarga, kita dan teman-teman dan semuanya sehat walafiat, dan semoga wabah virus corona ini segera musnah di negara kita, di seluruh belahan dunia mana. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengar karena menonton SPG sampai akhir. Terakhir, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa bahagia, stay at home, and stay at home. Terakhir, gua Yusuf, so up.